Dalam video ini saya akan membahas bagaimana cara solusi untuk mengatasi masalah dengan pinjaman online yang mungkin telah mengganggu dan meresahkan. Sebenarnya caranya cukup sederhana ya. Jadi kalian tuh nggak perlu takut, namun kalian juga perlu memiliki pengalaman yang baik tentang situasinya. Nah, oke, jadi begini. Pertama-tama, pertahankan sikap tenang. Kalian tuh dapat merespon telepon atau pesan dari penagih utang dengan tenang tanpa perlu panik. Nggak perlu takut lagi. Nah, cara kedua adalah lebih aktif dalam berkomunikasi dengan penagihan utang. Loh, kok begitu? Kenapa kita malah meladeni si pinjolnya? Iya benar, jadi kita sengaja dan dengan sengaja meladeni si penagih, malah dengan cara kita telepon balik. Jadi kalian tuh bisa terus teror balik si pinjol ya. Nah, terkadang beberapa orang tuh udah berhasil dengan cara seperti ini. Bahkan menelpon kembali ke nomor penagih hutang yang akhirnya membuat mereka tuh memblokir nomor kalian. Nah, intinya sih kita tuh bisa bikin desa pinjol tuh malah merasa risih, agak bete lah dengan kita, dan menganggap tuh kalau kalian tuh adalah pengganggunya. Jadi agak masuk akal sih kalau kalian tuh berusaha mengembalikan kondisinya di mana kalian tuh yang meneror desa pinjol ya. Malah kita teror balik lah desa pinjol ya. Ini mungkin terdengar aneh ya, tetapi beberapa orang mungkin berhasil dengan pendekatan seperti ini. Oke, nah kemudian kalian juga perlu memahami aturan OJK, aturan Otoritas Jasa Keuangan, dan juga hukum-hukum yang terkait lah dengan pinjaman online. Jadi ketika penagih hutang memberikan ancaman atau informasi yang nggak benar, kalian tuh dapat memberikan argumen dan merujuk pada peraturan undang-undangan yang berlaku yang sudah kalian tahu. Nah, ini membuat mereka ragu-ragu dan akhirnya nggak melanjutin untuk menekan kalian. Ya, makanya penting nih untuk kita untuk tahu hukum dan aturan penagihan DC dan juga aturan-aturan dari OJK. Nah, bagaimana cara etika penagihan DC-nya dan aturan hutang piutang, bahkan aturan OJK sendirinya seperti apa. Jadi kita sudah tahu. Nah, selain itu, kalian juga boleh mempertimbangkan untuk mematikan HP kalian sementara waktu atau memblokir nomor-nomor telepon yang mungkin kalian merasa terganggu lah. Nah, ini buat kalian yang malas untuk meladeni atau merasa akan buang-buang waktu dan tenaga gitu karena merasa kita meladeni DC-DC pinjol. Oke, beberapa di HP kalian, mungkin di smartphone kalian memiliki opsi untuk hanya menerima panggilan nomor telepon yang cuma ada di daftar di kontak kalian atau di settingan WA sekarang kan sudah bisa ya. Nah, selanjutnya nih, kalau memang ada DC-DC datang, jadi begini, coba kalian minta persiapkan dokumen-dokumen penting jika penagih hutang itu emang datang ke rumah kalian. Seperti kartu SPPI, dari DC-nya, surat kuasa, atau surat tugas, dan lain-lainnya. Kalian boleh lah, biar seolah-olah kita tuh emang bener paham tentang prosedur penagihan dari DC pinjol, ya. Jadi, kalian tuh dapat meminta mereka untuk menunjukkan dokumen identifikasi dari surat tugasnya, mereka sesuai nggak dengan aturan OJK, ya. Nah, hal ini juga dapat membuat mereka akhirnya ragu-ragu, karena biasanya nih penagih hutang atau DC hanya membawa data-data tentang jumlah hutang kalian, tentang tenggat waktu pembayaran, atau bukan dokumen identifikasinya ya. Nah, jadi tentu saja yang terpenting adalah tetap tenang dan tidak panik. Selalu berusaha untuk mencari cara yang sah dan aman untuk melunasi hutang-hutang kalian. Ya, intinya sih jangan terburu-buru untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan kalian dalam jangka waktu yang panjang ya. Jangan sampai kalian pakai joki pinjol, jangan sampai kalian tergali lubang tutup lubang, itu jangan pernah dan jangan sampai kalian melakukan hal seperti itu. Ya, oke, singkat saja video kali ini, semoga tips ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.